Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Senang? Semangat? Di rumah kalian juga senang dan semangat ya? Lalu ada yang belum sarapan hari ini? Harus sarapan ya biar belajarnya fokus. Lalu kemarin malam ibu tanya ada yang tidak belajar? Harus dibiasakan belajar ya, agar bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari dengan baik. Hari ini semua masuk semua ya, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang bolos. Alhamdulillah lengkap. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi kebutuhan manusia. Ada yang tahu apa saja sih kebutuhan manusia itu? Benar sekali, makan, minum, itu juga termasuk kebutuhan manusia. Lalu apakah setiap kebutuhan manusia itu sama? Kalau untuk makan dan minum tentu saja sama ya, namun masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang setiap manusia itu berbeda-beda. Kamu dan teman kalian, kalian dan teman-teman kalian yang lain pun kebutuhannya bisa berbeda-beda. Kita akan membahas lebih lanjut terkait materi tentang kebutuhan manusia, tapi sebelum itu kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Garuda Pancasila. Sekarang ibu minta kalian mengeluarkan buku siswa kalian dan buka halaman 174. Kalian coba amati gambar pada buku tersebut. Kalian identifikasi, kemudian ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian nanti untuk mengungkapkan pendapat kalian masing-masing terkait gambar yang sudah kalian amati. Baik, sudah diamati dan difahami. Sekarang ibu akan menunjuk salah satu dan nanti akan gantian ya. Kalian utarakan pendapat kalian masing-masing. Coba, Fatan, bagaimana pendapat kamu tentang gambar yang sudah kamu amati dan analisis? Benar sekali. Ada seorang teman yang belum sarapan yang menyebabkan perutnya sakit dan menjadi pucat. Jadi anak-anak, pernahkah kalian mengalami hal seperti itu? Tentunya mungkin ada yang pernah ya, satu atau dua dari kalian. Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan? Makan, pintar sekali. Makan. Kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minum. Minum itu untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan rasa haus. Inilah yang dinamakan kebutuhan. Makan dan minum adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Lalu apakah kebutuhan setiap manusia itu hanya makan dan minum? Tentunya tidak. Dan hal ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi ibu akan memberitahukan manfaat mempelajari materi kebutuhan manusia ini apa sih? Jadi untuk mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, ditunda atau ditinggalkan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya kita melakukan tepuk semangat dulu agar pagi hari ini semakin semangat ya. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Pintar. Oke, di sini ibu akan menjelaskan tentang materi pada hari ini dan sekalian menjelaskan tentang Baik, di sini ibu akan menjelaskan materi pada hari ini dan kalian menyimak. Kalian harus menyimak karena nanti ibu akan memberikan penugasan kepada kalian untuk melihat apakah kalian benar-benar memperhatikan dan paham pada materi pada pagi hari ini.
Jadi anak-anak, kebutuhan manusia, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Jadi jenis kebutuhan manusia ini bermacam-macam. Ada 3. Berdasarkan kepentingannya itu ada 3, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka individu tersebut akan terancam hidupnya. Dan kebutuhan primer ini dibagi menjadi 3 macam lagi, yaitu ada pangan, sandang, dan juga papan. Dan pangan ini adalah kebutuhan utama, yakni makanan dan minuman. Seperti gambar yang kalian amati tadi, makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama yang dinamakan kebutuhan primer dalam kategori pangan. Kemudian ada sandang. Sandang adalah kebutuhan utama akan pakaian untuk melindungi tubuh kita. Yang ketiga yaitu ada papan, adalah kebutuhan utama akan tempat tinggal untuk berlindung. Jadi kebutuhan utama manusia ini sebenarnya ada 3 yang wajib ada, yaitu pangan, sandang, dan papan. Pangan yaitu makan dan minum, manusia tentunya butuh makan dan minum untuk kehidupannya. Kemudian sandang untuk melindungi tubuh, dan papan untuk tempat tinggal. Jadi kebutuhan utama manusia ini sebenarnya adalah pangan, sandang, dan juga papan. Selanjutnya itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Jadi kalian bisa memenuhi kebutuhan sekunder ini ketika kebutuhan primer kalian itu sudah terpenuhi. Contohnya apa sih kebutuhan sekunder ini? Benar sekali, ada handphone, sepatu, motor, seperti itu. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan yang ada atau dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder ini terpenuhi. Biasanya kebutuhan tersier ini untuk memenuhi gengsi atau seperti keinginan kita untuk lebih bermewah-mewahan seperti itu. Contohnya itu ada mobil mewah, kita berlibur, membeli villa, atau membeli barang-barang bermerek. Jadi sebenarnya kebutuhan tersier ini bisa ditunda atau malah ditinggalkan jika memang kebutuhan primer dan sekunder kalian belum terpenuhi. Dan kemudian anak-anak, untuk mengetahui kebutuhan yang harus didahulukan, ditunda, atau ditinggalkan, itu kan kalian harus mempunyai daftar sebenarnya agar kebutuhan kalian itu tidak tercacat dan kalian tidak bingung mana sih yang harus didahulukan, mana sih yang seharusnya harus ditunda, dan mana sih seharusnya yang harus ditinggalkan. Jadi di sini Ibu memiliki yang namanya skala prioritas. Jadi skala prioritas adalah suatu daftar yang kita buat untuk mengurutkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya atau berdasarkan tingkat urgensinya. Mana yang sangat penting, tidak penting, dan harus ditinggalkan. Dan ada 4 kuadran yang digunakan untuk membedakan kebutuhan kita. Yang pertama ada penting dan mendesak. Penting dan mendesak ini benar-benar penting dan mendesak, seperti gambar yang kalian amati tadi. Merasa lapar, berarti kan penting kita untuk segera makan, mendesak untuk segera makan agar kita tidak sampai kelaparan yang mengancam kehidupan. Kemudian ada penting dan tidak mendesak. Ini contohnya seperti olahraga. Olahraga ini tuh penting bagi kehidupan kita, namun tidak mendesak. Maksudnya bisa kita tunda atau kita jadwalkan. Tidak harus saat itu juga. Yang ketiga ada tidak penting dan mendesak. Ini seperti kalian menginginkan ada sepatu diskon. Di sini sebenarnya kalian tidak terlalu butuh sepatu ini. Kalian masih memiliki sepatu yang masih bagus di rumah. Namun karena ada diskon yang bersifat mendesak dan ada pada saat itu kalian ingin membelinya. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu penting. Kemudian ada tidak penting dan tidak mendesak. Ini contohnya seperti kalian membeli mainan, membeli tas, padahal masih banyak tas bagus di rumah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini bisa ditinggalkan atau tidak terlalu diutamakan. Baik, sampai sini bisa dipahami semua ya. Ada yang ditanyakan? Jika belum paham, kalian boleh bertanya kepada Ibu. Paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah, pintar sekali.
Oke anak-anak, di sini Ibu memiliki lagu tentang kebutuhan manusia. Tadi sudah belajar ya bagaimana caranya. Sekarang kita menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kebutuhan manusia menurut intensitas itu adalah primer, sekunder, dan tersier. Itu adalah primer, sekunder, dan tersier. Primer paling mendasar harus kita penuhi. Contohnya ada sandang, pangan, dan juga papan. Sekunder penunjang hidup, contohnya televisi, kulkas, dan juga ada pendingin ruangan. Tersier itu untuk meningkatkan harga diri, gengsi, dan juga ada kebutuhan mewah. Contohnya ada mobil, perhiasan, dan villa. Pisahkan kebutuhan yang paling utama, ada juga sampingan dan atau keinginan. Oke, sekarang Ibu minta kalian membagi menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok berisi 4-5 orang anak. Kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, seperti ini, tentang kebutuhan manusia. Di sini nanti kalian akan menuliskan nama kelompok kalian. Kemudian sebelum kalian mengerjakan, kalian wajib membaca petunjuk kegiatan supaya tidak salah dalam mengerjakan. Seperti ini ya, dibaca dulu. Kemudian kalian akan mengerjakan tabel prioritas. Nah, sebelum kalian mengisi tabel prioritas ini, kalian terlebih dahulu menuliskan daftar-daftar kebutuhan kalian tuh apa saja sih di sini. Kemudian kalian masuk ke dalam kategori mana kebutuhan kalian tersebut. Ada yang penting dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting dan tidak mendesak, kemudian tidak penting dan mendesak. Kalian kategorikan di sini. Dan nanti kalian satu persatu per kelompok akan maju untuk menunjukkan jawaban kalian kepada teman-teman kalian, dan teman-teman yang lain akan memberikan respon dan membenarkan jika memang ada yang kurang tepat. Dipersilakan mengemukakan pendapat kalian masing-masing. Baik, Ibu akan membagikannya, silakan. Baik, sudah selesai ya mengerjakannya. Sekarang per kelompok maju satu persatu dan membacakan hasil dari diskusinya. Oke, sudah pintar dan tepat semua jawabannya ya. Baik, berarti Ibu bisa menyimpulkan kalian semua sudah paham ya? Baik, sudah paham. Jadi Ibu akan bertanya sekali lagi sebelum menutup pembelajaran kali ini. Kebutuhan manusia itu ada 3 apa saja? Primer, sekunder, dan juga tersier. Primer ini dibagi menjadi 3 lagi, ada apa? Sandang, pangan, dan juga papan. Pangan ini makan dan minum, sandang untuk pakaian, untuk melindungi tubuh, papan yaitu tempat tinggal atau rumah. Sedangkan sekunder ini contohnya televisi, sepatu, ataupun motor, ataupun sepeda, dan dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Yang ketiga ada, benar sekali, kebutuhan tersier, contohnya barang bermerek, membeli villa, membeli mobil mewah, bisa dipenuhi ketika kebutuhan sekunder dan primer ini sudah benar-benar terpenuhi. Oke, sudah paham semua ya anak-anak sampai sini? Paham, pintar sekali. Oke, dikarenakan waktunya sudah tidak cukup, Ibu akan memberikan lembar tugas kepada kalian. Kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan besok kepada Ibu. Harus dikumpulkan ya. Ini Ibu akan membagikannya satu persatu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kalian rapikan dulu meja kalian untuk memulai pembelajaran selanjutnya. Oke, sudah. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab terkait identifikasi elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching yang saya lakukan.
Kalau untuk kelemahan, guru itu masih belum sepenuhnya menguasai karakter masing-masing peserta didik. Jadi mungkin strategi yang digunakan kurang bisa menarik perhatian beberapa peserta didik. Kemudian interaksi dengan siswa itu cukup baik, guru berusaha selalu bertanya dan membuat komunikasi dengan siswa. Untuk yang B yaitu teori psikologi yang diterapkan dalam situasi pembelajaran, yaitu pada tahap awal guru memancing semangat siswa dengan menanyakan kabar, suasana hati, dan juga memberikan pertanyaan pemantik untuk menarik rasa keingintahuan siswa. Jadi guru berusaha untuk menciptakan suasana awal yang penuh semangat dengan berinteraksi baik pada siswa. Untuk poin yang C yaitu terapkan umpan balik dari sesi micro teaching dan jelaskan perubahan dalam pendekatan dan teknik pembelajaran. Di sini saya menggunakan model problem based learning dengan memberikan gambar kepada siswa dan siswa memecahkan masalah dan mengidentifikasi sesuatu yang terjadi pada gambar tersebut, kemudian menjelaskan menurut pendapat mereka masing-masing. Di sini akan melatih siswa untuk memecahkan masalah, berpikir kritis untuk memecahkan masalah, dan berani untuk mengungkapkan pendapat mereka masing-masing. Untuk poin yang D yaitu evaluasi aspek-aspek psikologi dan sosial dalam interaksi kelas. Untuk aspek psikologis, bagaimana siswa merespon pembelajaran itu sudah cukup baik, namun masih ada beberapa siswa saat mengerjakan tabel skala prioritas yang diberikan oleh guru, masih ada yang bingung. Jadi itu menjadi tantangan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan pembelajaran, bagaimana siswa bisa memahami sepenuhnya dan siswa seluruhnya itu bisa memahami. Kalau untuk interaksi sosial dalam kerja kelompok antar siswa itu masih kurang karena masih ada beberapa siswa yang hanya bermain dan tidak fokus mengerjakan tugas kelompok, dan hanya beberapa siswa juga yang mengerjakan tugas kelompok tersebut. Dan interaksi siswa dan guru itu cukup baik.